Selamat pagi para siswa. Apakah presentasi dari Ibu Ira sudah terlihat? Terlihat, Bu. Suara jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tadi habis kelas meeting ya? Siap, Bu. Sukses kelas meetingnya? Puji Tuhan, sukses, Bu. Oke, semoga besok juga lancar ya. Kalau lihat di sini, ini semuanya sudah hadir ya. Diana, Joan, Mas Devi, Nathan juga sudah ada, Dharma, Kirie, Joelin, Revina juga sudah ada juga. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita awali dulu dengan doa. Untuk doa pembukaan Ibu Ira akan pimpin. Nanti untuk doa penutupnya Ibu Ira minta ada volunteer ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Materi kita hari ini, sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai reproduksi. Untuk hari ini, ada yang tahu kita mau belajar apa? Hereditas ya, Bu. Iya, hereditas. Terima kasih, betul. Kita akan belajar mengenai Gregor Mendel dan hasil penelitian yang benar ini. Sebelum kita mulai, Bira akan menunjukkan satu video dulu. Sambil menonton video ini, coba kalian pikirkan kira-kira apa sih kesamaan kalian dengan Gregor Mendel yang ada di video ini. Ya. Today's great mind in science is Gregor. Suaranya apakah terdengar? Terdengar dengan jelas, Bu. Oke, terima kasih. Oh Lord, I love a good scientific stand. Mendel was born in 1822 in what was then Austria, but is now the Czech Republic, EAC. And being a scientist at heart, he started doing experiments on them. For the record, right now, you and I don't care who you are, you know much more about how heredity works than Mendel did when he started. What Mendel discovered after whispering sweet large pea plants for 8 years was that this line of thinking was exactly entirely wrong. Mendel set us straight on the fundamental properties of inheritance, which eventually paved the way for the development of modern genetics. Kalau untuk dari cerita awalnya dulu Gregor Mendel tadi, kira-kira ada nggak sih kesamaan kalian dengan Gregor Mendel? Ya, Revina senyum-senyum. Kamu pernah mengalami hal yang sama dengan Gregor Mendel kah? Adakah dalam cerita hidupnya dia yang mirip dengan kamu? Nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. Oke. Tuh. Minggu lalu kan minggu ujian ya. Pernahkah kalian mengalami kegagalan dalam ujian? Mungkin tidak minggu lalu, tapi mungkin terjadi sebelumnya. Pernah gagal nggak? Atau tidak puas gitu? Pernah dong. Pernah. Gimana perasaan kamu waktu itu? Boleh cerita sedikit? Ya, palingan rasanya kayak kecewa sama sedih gitu. Oh, kecewa. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Dharma? Mungkin kalau misalnya dari perspektif sekolah ya lulus, cuman kalau misalnya dari personal goals ataupun juga hal yang pribadi aku pengen capai mungkin masih belum gitu sih. Masih belum gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian dengar tadi dari ceritanya mengenai si Gregor Mendel ini ya, dia kan melakukan penelitian terhadap tanaman kacang ecis ini sampai 8 tahun. Dan itu sungguh penelitian yang sangat lama sekali. Jadi dia mempelajari kacang ecis ini bertahun-tahun dan tentu saja tidak akan selalu berhasil ya. Kalau kalian pernah tanam tanaman, apakah selalu berhasil? Ada nggak di sini yang penelitiannya nanam tanaman? Itu belum tentu berhasil. Jadi dia juga mengalami kegagalan, banyak sekali mengalami kegagalan dan Mendel bukan satu-satunya ilmuwan yang pernah mengalami kegagalan ya. Ada juga saya Ibu Ira sangat suka itu adalah Thomas Alva Edison ya, di mana dia mengatakan bahwa I have not failed 10,000 times, I've successfully found 10,000 ways that will not work. Dia melihat bukan dari kegagalannya itu, tapi dia melihat apa yang
dia bisa berbuat lebih baik dari kegagalannya itu. Jadi mungkin tadi yang merasa agak kurang puas, kita bisa belajar lebih lanjut lagi, siapa tahu semester 2 nanti hasilnya lebih baik lagi. Kalau kita mempelajari sains nih, yang namanya sains, itu pasti kita tidak akan lepas dari yang namanya data. Kalian kelas 9 pasti udah tahu dong, sekarang pasti lagi sibuk-sibuk, mungkin beberapa di antara kalian proyek penelitiannya sekarang sedang mengolah data ya. Jadi yang namanya sains itu memang selalu mengolah data, dan pengolahan data ini tidak selalu berhasil, kadang-kadang pasti ada kendalanya di situ. Jadi mungkin penelitian kalian tidak sampai 8 tahun seperti Gregor Mendel ya, mungkin sebulan, seminggu, atau mungkin ada yang beberapa bulan. Ya Joelin ya, penelitian kamu agak lama ya. Iya, weh. Semangat ya, tetap semangat karena Mendel aja bisa 8 tahun. Oke. Nah, tujuan kita hari ini ya, kita akan belajar mengenai konsep pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita coba mengingat kembali apa yang sudah kamu observasi. Pasti semua di sini pernah makan buah kan? Nanti kita akan coba ada aktivitas sedikit tentang itu. Akan ada penilaian. Jadi nanti akan ada kerja individu dan kerja kelompok. Akan ada penilaian, biasa kan kalau di Lawrencia pasti tidak hanya pengetahuannya yang dinilai, tapi juga keterampilan kalian. Jadi ini keterampilannya yang membuat presentasi, dan kemudian sikap jelas ya, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan juga kalian kerja kelompok nanti ada assessment, itu juga akan ada penilaiannya. Di antara kalian semua di sini ada yang tahu nggak sih kenapa sih kita butuh belajar mengenai si konsep pewarisan sifat ini? Apa pentingnya dalam kehidupan kalian? Dharma, silakan. Mungkin kalau misalnya dari perspektif saya sendiri ya Miss, mungkin itu merupakan salah satu unsur ataupun juga jalan utama kalau misalnya kita mengerti tentang genetik ini lebih lanjut. Itu tuh kayak mungkin ada penyakit-penyakit misalnya mutasi di dalam manusia maupun dalam hewan-hewan tuh bisa akhirnya ketemu juga nih permasalahan yang kalau misalnya genetiknya yang salah tuh bagaimana cara perbaikan yang paling tepat bisa diambil agar mutasinya itu bisa dihindari untuk kedepannya gitu. Kan kadang-kadang kalau misalnya ada mutasi-mutasi gitu bisa menurunnya lumayan panjang juga kan, apalagi kalau misalnya ketemu sama-sama gitu, terus nanti jadi generasi-generasi selanjutnya juga mengandung itu, dan itu pun juga bisa membahayakan generasi selanjutnya gitu sih Miss. Betul sekali Dharma, iya betul, mempelajari ini sangat penting bagi kita untuk pertama memahami diri kita sendiri, dan juga memahami lingkungan kita sekitarnya, betapa besar sih pengaruh namanya pewarisan sifat dalam kehidupan kita. Mungkin seperti kata Dharma tadi, kita bisa lebih memahami penyakit-penyakit yang diturunkan. Itu juga bisa membuat kita lebih memahami orang lain yang mengalami penyakit seperti ini. Kadang kita bisa berempati terhadap mereka karena ini sesuatu yang tidak bisa mereka lawan ya, karena sudah ada dalam genetik mereka. Mereka tidak bisa memilih genetiknya akan tersusun seperti apa, begitu. Jadi akan lebih baik untuk kita bisa memahami. Terima kasih Dharma. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mulai dengan pretest terlebih dahulu. Tidak perlu takut dengan pretestnya ini ya, karena pretestnya ini hanya untuk Ibu Ira untuk tahu kalian itu sebatas apa sih sudah mengetahui tentang materi ini. Sebentar, akan Ibu Ira taruh di chat box ya untuk linknya ya. Waktu pengerjaannya 5 menit, kalau selesai lebih awal tidak masalah. Silakan mulai dikerjakan, linknya sudah ada di Zoom, tautannya sudah ada di situ ya. Oke, ini kita stop, terima kasih. Ternyata hasilnya banyak juga yang sudah mengerti ya. 50% ternyata kalian pengetahuannya udah bagus. Oke, ini kita akan pakai untuk diskusi nanti ya. Selanjutnya, sekarang kita akan lihat video lagi, satu lagi. Bisa coba sambil lihat video ini, pikirkan dalam kepala kalian kira-kira tujuan penelitian dari Gregor Mendel ketika dia melakukan penelitian ini apa? Gregor Mendel was frustrated. He'd studied the work of other plant hybridizers closely, but their observations were general
and their conclusions fuzzy. Oke, nah tadi sudah lihat kan ya untuk video cerita penelitiannya dari Gregor Mendel. Ibu minta pertama mengungkapkan pendapat dulu deh. Tujuan penelitiannya Gregor Mendel tadi itu apa ya? Menurut aku sih dia pengen tahu kenapa keturunan dari dua orang tua itu bisa berbeda-beda dan bervariasi. Oke, terima kasih Nathan. Oke. Betul ya, itu tujuan penelitian Gregor Mendel itu sebenarnya karakteristik yang bisa diturunkan di generasi selanjutnya itu nanti akan seperti apa, apakah ada ciri-ciri yang dominan atau tidak ya kan. Jadi akan tunjukkan dulu untuk Google Classroom kalian. Ini di Google Classroom kalian, ini ada tugas individu yang judulnya adalah rumusan masalah. Jadi coba dibuka, bisa akses ya Google Classroom-nya ya. Kalau ada kendala teknis jangan lupa kasih tahu Ibu Ira. Kira-kira ada nggak sih pertanyaan yang bisa kalian buat berdasarkan penelitiannya Gregor Mendel yang berkaitan dengan kehidupan kalian saat ini? Karena Gregor Mendel melakukan penelitian ini kan sudah lama banget ya, bertahun-tahun yang lalu. Tapi ini masih relevan nggak dengan kehidupan kalian? Bisa nggak kalian membuat satu pertanyaan yang bisa menghubungkan antara penelitiannya Gregor Mendel dengan kehidupan kalian saat ini? 1 menit aja. Waktunya sudah habis ya, tapi ini jawaban-jawabannya sudah masuk di sini. Ada beberapa yang menjawab mengapa rabun jauh dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Kenapa sifat fisik ayah saya lebih dominan di saya dibandingkan dengan kakak laki-laki saya. Variasi genetika dari orang tua kepada anak-anak, cara memprediksinya bagaimana. Jadi kalau ini kita gabung jadi satu, ya hari ini kita akan mencoba menjawab bagaimana sih hubungan antara penelitian Gregor Mendel dengan kehidupan kita saat ini. Bisa nggak ini menjawab pertanyaan yang sudah kalian ungkapkan tadi? Apa sih hubungannya antara Mendel dengan kita semua yang ada di sini? Untuk menjawab itu, di Google Classroom ada satu post lagi. Untuk di sini sudah ada post di sini ya, lembar kerja individu ada di bawahnya yang tadi. Itu coba kalian buka langsung saja ke halaman yang kedua ya. Di sini nama buah di sini, ini bisa kalian isi buah apa aja sih yang pernah kalian makan, pilih satu aja. Kemudian buah itu ada jenis-jenisnya enggak? Jadi kalau Ibu Ira ambil contoh nih, kalau binatang ini nama binatangnya ini adalah anjing, maka jenisnya anjing di sini ditaruh poodle terrier. Waktunya adalah 6 menit. Ini adalah penegasan individu, ciri dan penyebab. Nanti kalau uploadnya bisa dalam bentuk tautan atau bisa dalam bentuk Google Doc-nya langsung diupload juga tidak apa-apa, diubah jadi PDF dulu juga tidak apa-apa. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau cukup jelas berarti waktu akan Ibu Ira hitung. Coba dijawab dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand ya. Oke, waktunya sudah habis. Apakah ada yang mau sharing hasilnya tadi bagaimana yang kalian temukan? Steffi. Aku replace share screen-nya Miss ya. Iya, silahkan. Aku pakai buah apel. Jenisnya yang Washington, Granny Smith, sama Fuji. Yang Washington ini aku ingat warnanya tuh merah gelap, terus kalau dimakan dagingnya lumayan lembek. Kalau yang Granny Smith kulitnya hijau, dagingnya garing. Yang Fuji kulitnya merah muda, dagingnya juga garing. Aku perbedaannya itu dari unsur genetik dari tanamannya. Karakteristiknya pasti dari orang tuanya, jadi induknya. Induk dari tanamannya ya, oke. Iya. Banyak Steffi. Ada nggak yang mau bertanya ke Steffi mengenai hasil pengamatannya ini atau punya pendapat lain? Tidak ada? Oke. Hasilnya sudah cukup bisa mewakili ya. Lanjut lagi. Nah, jadi betul yang diungkapkan oleh Steffi tadi ya. Mungkin pernah belajar sebelumnya kan kalian pernah mempelajari ini tentang reproduksi sel. Jadi yang
tadi Steffi ungkapkan mengenai dari orang tuanya. Jadi itu dari sel parentnya kayak gitu. Jadi mungkin ada di situ informasi genetiknya yang menyebabkan perbedaan karakteristik tersebut. Oke, bisa seperti itu. Nah, ada nggak yang masih ingat dari reproduksi sel tersebut? Bagian mananya sih yang menyebabkan perbedaan karakteristiknya ini? Ingat? Atau coba diketik deh di chat. Nukleus, ya betul. Nah, tuh udah pada jawab semua, iya benar. Jadi nukleusnya yang menyebabkan perbedaan itu kan, dalam nukleus itu ada informasi hereditas yang diturunkan, gitu ya. Nah, untuk Gregor Mendel sendiri, dia ketika melakukan penelitian itu dia belum belajar, belum pakai itu yang namanya mikroskop, dia belum tahu bahwa di situ ada nukleus, ada materi hereditas, ada kromosom di situ. Jadi dia hanya berawal dari keingintahuannya dia saja. Kalau ada tanaman ercis berbatang panjang disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek, bisa nggak sih diperkirakan jumlah kacang ercis berbatang pendek ataupun yang berbatang panjang yang dihasilkan? Dia pengen tahu, pertanyaan sederhana begitu saja. Kenapa dia pilih kacang ercis? Tadi sempat diungkapkan di video yang kedua ya. Kacang ercis ini punya ciri-ciri yang mudah sekali diamati. Bisa dilihat di sini ada bijinya. Bijinya ini ada yang keriput, ada yang bulat. Kemudian bunganya ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya putih. Kemudian bagian luarnya, polongnya ini ada yang keriput, ada juga yang mulus. Kayak gitu. Jadi selain bunga, biji, bahkan permukaan bijinya pun diamati. Oh, ternyata berbeda-beda. Letak bunganya pun ada yang berbeda-beda. Ada yang bunganya selalu di ujung atas, ada juga bunganya muncul di bagian ketiaknya. Kayak gitu. Ada yang tanaman kacang ercisnya itu ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Nah, itu yang membuat Gregor Mendel memilih si tanaman ercis ini. Mudah diamati. Jadi untuk pengamatan datanya juga lebih mudah untuk dia seperti itu. Oke. Jadi berdasarkan penelitiannya tadi dan ciri-ciri yang Ibu Ira sempat jelaskan tadi, kalian sudah di-set dalam dua kelompok yang berbeda. Kemudian untuk ini, kalian akan diminta ke Google Classroom lagi, ya, Google Classroom. Tuh, ini ada tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok ini sudah ada rubriknya juga untuk penilaiannya, penilaian kognitif, kelompok, keterampilan, kemudian sikap tegas dan partisipasi, nanti bisa kalian baca juga. Kemudian di sini ada peer assessment yang bisa kalian isi secara online. Peer assessment-nya ada. Nah, kemudian ada juga di sini gambarnya yang akan menjadi sumber diskusi kalian nanti, ya. Untuk gambar yang lebih jelas, Vira lengkapin juga dengan data penelitiannya, dengan jumlahnya di sini. Jadi nanti bisa kalian pakai untuk bahan diskusi. Nah, lalu kalian klik aja ini LKPD kelompok. Nanti kalian akan muncul seperti ini nanti bisa diedit. Ini bisa kalian ubah desain. Yang perlu kalian lakukan diskusi, ya, melakukan diskusi. Kemudian dalam diskusi tersebut, buatlah 3 kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pengamatan data itu. Kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi terhadap pengamatan data hasil penelitian Gregor Mendel. Lalu pertanyaannya adalah apa yang ingin diketahui berdasarkan hasil observasi terhadap makhluk hidup dalam kehidupan kalian, dan apa yang ingin kalian ketahui setelah kalian pelajari lebih jauh mengenai hasil penelitian Gregor Mendel tersebut. Jawab yang ada hubungannya di situ. Ya, diskusinya di dalam breakout room. Nanti ada waktu pengerjaannya adalah 15 menit untuk 2 hari. Oke, kalau Kiri ya, tahu nggak waktu pengerjaannya berapa lama Kiri? Mungkin 15 menit. 15 menit ya. Nanti kalau sudah selesai lebih cepat boleh klik OK di chat ya. Ibu Ira akan kunjungi breakout room kalian untuk mengecek. Oke, ini. Sampai sini ada pertanyaan mengenai instruksinya dulu? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, maka kita akan mulai, timernya akan Ibu Ira mulai hitung. Kalau kalian ada pertanyaan boleh ke main room ini ya.
sementara kalian silakan masuk ke breakout room. Breakout roomnya sudah siapkan. Oh, Joanna mau bertanya. Ya, gimana Joanna? Bu, jadi untuk yang kesimpulan dan pertanyaannya itu, jadi kesimpulannya itu berarti dari yang 2 gambar di Google Classroom itu bukan ya? Iya, betul. Oke. Terus kalau untuk yang pertanyaan dari situ juga disangkutin ke situ juga, meskipun dari kehidupan kami gitu. Dari kalian aja yang berhubungan dengan setelah kalian pelajari data tadi. Roomnya sudah ada, silakan kalian join. Sudah tahu cara joinnya atau perlu di-assign? Sudah tahu, Bu. Sudah, oke. Silakan pergi ke ruang kelompok A dan kelompok B. Halo kelompok A. Sudah cukup jelaskan dengan instruksinya tadi? Cukup jelas. Jelas ya. Ada kesulitan nggak? Bisa ya diamati ya. Oke, kalau bisa begitu. Ibu Ira akan ada di ruang utama. Kalau kalian butuh bantuan, langsung ke ruang utama saja ya untuk bertanya. Halo kelompok B, bagaimana kabarnya? Halo Miss. Baik, Miss. Ya, kita lagi berdiskusi. Iya, Ya, sangat amat lancar. Sulit nggak? Membutuhkan otak, Miss. Iya. Harus jalan. Kalau ditanyakan, Sejauh ini kita masih bisa. masih bisa ya. Cukup ya waktunya ya. Iya. Amin. Oke. Habis itu. Oke, kalau sudah selesai lebih awal, dan ditunggu di ruang utamanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ini Ibu Ira lihat yang nomor 1 ini menarik nih kesimpulan kalian. Keturunan pertama selalu memiliki karakteristik dominan, kalian tulis kayak gitu. Menurut kalian itu bisa begitu, kenapa ya? Karena dominan, Miss. Iya, dominan. Ya, jadi ada hubungannya dengan penelitiannya si Gregor Mendel. Jadi di awal dia sebelum melakukan sampai ke kira-kira. Tapi menarik kesimpulan kalian. Silakan dilanjutkan ya. Oh, sudah menunjuk siapa nanti yang akan presentasi dari kelompok kalian? Belum sih, Miss. Brian aja. Silakan. Tati, Baby, Tadi bisa buat ngomong.
Ya bolehlah. Yeay. Ada yang Itu bertanya ada lagi? itu gitu, Pak. Tapi kalau tambah lagi. Miss, itu tadi diskusinya harus pakai bahasa Indonesia atau gimana? Proses diskusinya pakai bahasa apa aja nggak masalah. Oh. Oke, Miss, thank you. Oke, thank you juga. Sampai jumpa. Oke, sorry ya, waktunya sudah habis. Tapi kalau lihat dari jawaban kalian, sepertinya semuanya sudah hampir selesai. Jadi sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, presentasi ya. Tadi ada yang mau volunteer untuk presentasi, kelompok A atau kelompok B boleh angkat tangan kalau mau volunteer. Oke, kelompoknya Joylin, silakan. Kelompoknya Joylin. Iya Bu, kelompok B dengan senang hati ingin mulai presentasi. Bu, apakah kami melakukan share screen untuk PPT-nya? Iya. Baik, akan saya bantu. Saya akan bantu menjelaskan untuk kesimpulan yang pertama ya Bu, Puan, bahwa pada generasi 1 itu sifatnya tuh lebih dominan daripada generasi selanjutnya. Mungkin untuk yang lainnya bisa diteruskan oleh teman saya yang lain. Iya, saya akan lanjutkan yang kesimpulan kedua, yaitu di generasi kedua sudah mulai terlihat karakteristik resesif yang tadinya di generasi pertama belum kelihatan. Mungkin saya bisa bantu untuk melanjutkan pada generasi ketiga dan berikutnya. Jumlah keturunan dengan karakteristik dominan yang rasionya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah keturunan dengan karakteristik resesif yang ada. Nah, setelah kesimpulan itu kami masih mempunyai pertanyaan, faktor apa yang menentukan suatu sifat menjadi sifat yang dominan bukan resesif? Sekian. Baik, terima kasih untuk kelompok B. Dari kelompok A sendiri, apakah ada pertanyaan untuk kelompok B? Adakah yang mau bertanya? Atau ada hasilnya yang mau ditanyakan? Mungkin ada perbedaan dengan kelompok A? Sama ya? Oke. Dan menarik sekali tadi untuk presentasi dari kelompok B ya, terutama ketika mengatakan bahwa di generasi pertama itu ternyata lebih dominan daripada generasi yang selanjutnya. Maksud dari kalimat ini sebenarnya bagaimana ya? Kelompok A boleh jelaskan lebih jauh lagi? Mungkin saya bisa mewakili kelompok saya sendiri. Jadi dalam diskusi kami, maksud dari kalimat tersebut adalah untuk generasi pertama secara khususnya, itu dari generasi tersebut hanya memunculkan karakteristik dominan dari orang tua tersebut. Dengan melihat hal tersebut bisa dilihat bahwa generasi pertama sendiri hanya memunculkan karakteristik dominan, namun tidak ada karakteristik resesif yang dapat yang dapat terlihat ataupun dimunculkan. Oke, terima kasih banyak Dharma. Ya, Ibu Ira mau bertanya nih. Bagaimana sih proses diskusi dalam kelompok kalian tadi sampai akhirnya kalian menemukan jawaban tadi? Boleh satu mewakili kelompok A? Jana sudah raise hand, silakan. Jadi waktu tadi proses observasi dan diskusi itu kami pertama melihat tabel-tabelnya, terus lalu kami mencoba menarik kesimpulan. Awalnya kesimpulan pertama dan kedua masih lebih mudah, tapi saat sampai ke kesimpulan ketiga kami sempat tidak terpikir apa yang kami akan masukkan ke kesimpulan ketiga. Bahkan tadi sekali kesimpulan ketiga itu hanya ada perbedaan sedikit sekali dengan kesimpulan kedua. Tapi setelah diskusi lagi kami akhirnya dapat membuat kesimpulan ketiga, dan juga kami dapat merumuskan pertanyaan tersebut yang di kotak sebelahnya bersama dan menjadi. Oke, terima kasih banyak Jana untuk sharingnya tadi ya. Jadi kesimpulan pertama lebih mudah, kedua oke, ketiga jadi lebih susah. Untuk kelompok B apakah mengalami hal yang sama? Ketika kesimpulan 3 lebih susah, Kirye silakan. Ya, Miss. Jadi sebenarnya awal-awal saya personally gitu rasanya kayak kurang ngerti, tetapi setelah berdiskusi dengan kelompok, akhirnya kami sambil berdiskusi sambil menulis di PPT-nya, dan awalnya saya kira ketiga kesimpulan yang kami dapat akan digabung menjadi satu, tetapi ternyata kami memisah-misahnya yang generasi.
kedua dan ketiga. Dan untuk pertanyaannya itu sebenarnya butuh diskusi sedikit lagi, tapi akhirnya kami juga mendapatkan pertanyaan yang cukup relevan dan cukup kami tertarik gitu. Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya Kiri ya. Jadi kalau dibuat jadi satu kesimpulan, 3 kesimpulan itu, kesimpulannya jadinya apa? Aja deh, satu untuk bikin kesimpulan utamanya apa sih? Joanna boleh silakan yang sudah raise hand dulu. Menurut saya kesimpulannya itu dalam suatu makhluk hidup ada karakteristik yang dominan dan resesif, dan meskipun karakteristik dominan hanya karakteristik dominan yang terlihat di generasi pertama, karakteristik resesif dapat masih terlihat di keturunan atau generasi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Joanna, tepat sekali ya itu ya, betul. Jadi kalau untuk materi genetik tadi ya, materi genetik itu memang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Jadi kalau kalian perhatikan tadi dari penelitian Gregor Mendel yang kalian observasi tadi datanya itu, di keturunan pertama semuanya pada setuju tuh yang muncul itu semuanya yang sifat dominannya aja. Ya, itu karena Gregor Mendel melakukan pemurnian dulu. Jadi dikawinkan terus sampai bisa menghasilkan keturunan yang hanya berbunga ungu saja, atau hanya berbunga putih saja, atau hanya berbiji keriput saja, atau hanya berbiji bulat saja. Nah, jadi sampai ini sudah ketemu satu ini yang kita akan pelajari di pertemuan kita berikutnya nanti. Kemudian baru itu dia kawinkan, kita menyebutnya adalah monohibrid, itu materi selanjutnya nanti. Dari data yang kalian lihat tadi ada sifat yang dominan. Iya, dominan ini muncul di generasi pertama, pasti semuanya muncul seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk sifat resesifnya baru akan muncul seperti kata Joanna tadi di karakteristik generasi selanjutnya. Jadi meskipun tidak muncul di generasi pertama, tapi generasi pertama ini ternyata membawa ini sifat resesifnya ini dan dibawa ke keturunan berikutnya. Jadi baru akan muncul di keturunan berikutnya lagi. Jadi bukan berarti kalau kita di sini misalnya ada ciri, kok saya tidak begitu mirip dengan papa saya, bisa jadi kalau saya punya anak nanti, anak saya bisa mirip papa saya. Karena sifatnya tetap terbawa meskipun tidak terlihat di diri kita. Begitu ya. Itu. Nah, kita akan tutup dengan post test setelah kalian pelajari ini. Sudah ada di Zoom chat box. Waktunya 5 menit ya. Silahkan dimulai. Oke. Kalau lihat hasilnya luar biasa sekarang semuanya jawabannya betul semua ya. Berarti yang tadinya belum paham sekarang jadi sudah paham. Ya, ini kan tadi post testnya beberapa memang sudah tahu, kemudian beberapa lagi ada yang belum, nggak tahu tadi tebak-tebak atau benar, tapi sekarang semuanya jadi benar semua. Kita akan masuk ke bagian refleksi ya. Hal baru apa sih yang kalian pelajari hari ini? Boleh salah satu share. Ibu Ira mau dengar suaranya Briana. Hal baru apa sih yang kamu pelajari hari ini, Briana? Jadi salah satu hal baru yang aku pelajari ternyata gen tuh ada yang dominan, ada yang kurang dominan gitu. Soalnya dulu aku mikir semua gen tuh sama dominannya, jadi cuma campurin terus jadi puff, jadi gini, puff, jadi gitu. Tapi sekarang ternyata tuh ada dominan, ada yang resesi gitu. Oke. Dari tadi kira ke breakout room kamu senyum-senyum terus, hari ini senang kah? Iya, semangat banget. Ada kesulitan nggak tadi? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada? Enggak. Hal baru yang pengen kamu ketahui habis ini apa kira-kira? Bentar. Mau mikirin dulu bentar. Iya. Kalau pertanyaan kamu yang awal tadi sudah terjawabkah? Udah. Oke. Jadi untuk saat ini belum kepikiran hal baru apa lagi? Oke, baik, tidak apa-apa, nggak usah dipaksa. Terima kasih untuk sharingnya, Briana. Nah,
Nanti di Google Classroom akan ada pekerjaan rumah untuk topik selanjutnya, karena topik selanjutnya kita akan pelajari lebih jauh mengenai hukum Mendel. Ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 yang akan diposting di Google Classroom gitu. Nah, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, sesi pembelajaran hari ini, boleh nggak Ibu Ira minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa penutup? Coba dengar suaranya. Kiria boleh bantu pimpin doa. Kiria, doa singkat aja. Baik Bu, teman-teman dan Bu Ira, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah dapat mengumpulkan kami untuk belajar. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kiria untuk doanya. Jadi terima kasih untuk kehadiran kalian meskipun di saat kalian harusnya sudah bebas dari tugas-tugas sekolah, hari ini belajar kembali. Sebentar lagi kalian akan terima rapot, habis itu libur lumayan panjang, tapi jangan lupa himbauan dari pemerintah ya. Liburannya aja beberapa sekolah sudah digeser, itu tetap jaga prokes ya. Kalaupun kalian keluar, tapi tetap juga jangan sampai stres di rumah terus. Have fun selalu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih, Miss. Terima kasih Bu.